Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Amma ba'du. Faqala Allah subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان وثم قال حبيبنا المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم في كتاب الحديث إن الله لا ينظر إلى أجسامكم ولكن الله ينظر إلى ما في قلوبكم. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dhalika minasyahidin asyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Pertama sekali dan utama sekali kepada kita semua tetap bersyukur dan berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita beribu bahkan berjuta ataupun bermiliar nikmat. Yang semua nikmat tersebut tidak pernah terhitung oleh makhluknya, meskipun seluruh makhluk yang diciptakan Allah ini bersatu padu untuk menghitung nikmat-nikmat yang diberikannya kepada makhluknya semuanya, tidak akan mampu untuk menghitungnya. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Jika kamu menghitung nikmat-nikmat Allah, pastilah kamu tidak akan mampu untuk menghitungnya. Makanya yang pertama dan utama sekali kita memuja dan memuji Allah Subhanahu wa taala. Dengan berkah rahman dan kasih sayangnya lah kita hidup. Dengan berkah rahman dan kasih sayang lah kita bisa memasuki usia kita saat seperti sekarang ini dan hidup dalam kehidupan yang bersahaja. Kemudian tak lupa dan tak luput senantiasa tercurah kepada kekasih kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam rahmat, solawat dan salam kepada beliau yang berlapaskan dengan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lah yang telah bersusah payah membawa umat, yang telah bersusah payah membawa manusia menuju alam yang tiada mengenal Allah, menuju alam yang diterangi dengan cahaya iman dan Islam. Makanya kepada kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebagai bukti rasa cinta kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mari bersama-sama berlatih ataupun merutinkan mengucapkan salawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang berlapaskan dengan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Yang sama-sama kita hormati kepada Bapak Faisal, semoga Allah memberikan keberkahan umur dan dalam hidup beliau, begitu juga dengan keluarga. Kemudian kepada Mbak penyiar, kemudian kepada semua rekan-rekan di studio ini. Dan yang tak lupa juga, yang saya hormati juga kepada para alim ulama, para habaib, para ulama-ulama kita, para masyaikh dan masyaikhi-masyaikhina, dan seluruh guru-guru yang mendengar ataupun yang bisa menyimak mentasmi' talkshow Kemenak Raw FM ini. Mudah-mudahan kita semuanya dalam ampunan dan dalam keberkahan diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada kita dan memberkahi umur kita, utamanya di bulan Rajab yang lalu, kemudian di bulan Sya'ban ini, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menyampaikan umur kita ke bulan suci Ramadan nanti dan kita beribadah, mengisi, menghiasi dan memperbaiki iman Islam kita, sehingga dengan memperbaiki iman dan Islam, hati kita akan mendapatkan gelar yang disebut dengan qalbun salim, yaitu hati yang selamat, artinya hati yang dipenuhi dengan cahaya iman dan Islam.
Kepada pendengar Raw FM yang berbahagia, izinkan Al-Fakir menyampaikan beberapa tentang cara kita menyambut bulan yang sangat mulia, yaitu bulan suci Ramadan. Penyambutan kita terhadap bulan suci Ramadan adalah merupakan suatu yang sangat bagus. Ada beberapa hal yang harus kita perbaiki, yang harus kita perbaiki sebaik-baik mungkin. Salah satunya adalah, yang pertama, kita harus membersihkan hati kita. Karena hati inilah tolak ukur seseorang. Karena hati inilah yang pertama yang dipanggil. Karena hati inilah motorik ataupun penggerak dalam tubuh kita. Bila hati kita baik, maka akhlak kita akan baik. Bila hati kita buruk, maka akhlak kita akan buruk. Seperti dalam syair, jagalah hati cahaya ilahi, jagalah hati lentera hidup ini. Jagalah hati cahaya ilahi, jagalah hati anugerah dari ilahi. Bila hati kita kian bersih, pikiran pun akan jernih. Semangat hidup nan gigih, prestasi mudah diraih. Tapi sebaliknya, bila hati busuk, pikiran jahat merasuk, hidup semakin terpuruk, maka jadilah makhluk terkutuk. Makanya kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Mari kita bersama-sama kita bersihkan hati, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dalam penyambutan terhadap bulan suci Ramadan. Fala tuzakku anfusakum, maka janganlah kita merasa hati kita lah yang paling bersih, tapi semestinya lah kita setiap hari berbenah terhadap diri kita. Kita manage hati kita, bagaimana hati kita ini akan bersih menghadap Allah Subhanahu wa taala nanti, itu yang paling penting. Saudaraku seiman dan seislam, sebangsa dan setanah air. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Innallaha la yanzuru ila ajsamikum." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak memandang kepada tubuh kamu. Allah Subhanahu wa taala tidak memandang apakah kita panjang, pendek, ataupun tinggi, gemuk, ataupun kurus. Itu tidak menjadi suatu alasan bahwa Allah melihat jasad kita ini ataupun tubuh kita ini. Allah tidak memandang status sosial kita, apakah kita kaya ataupun kita miskin. Kaya mempunyai uang berlipat-lipat, istri yang memikat, mobil yang mengkilat, dan rumah yang bertingkat. Allah tidak pandang seperti itu. Tapi Allah juga tidak memandang kepada, kita katakanlah, orang susah. Tidak Allah pandang kesusahan status sosial seseorang. Tapi yang dipandang oleh Allah Subhanahu wa taala adalah alama fi qulubina, atas hati kita. Itulah yang dipandang Allah Subhanahu wa taala. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ala inna fil jasadi mudghah, dalam tubuh manusia itu ada segumpal daging ataupun segumpal darah, yang apabila dia baik maka baiklah seluruh amalnya, dan apabila dia rusak maka rusaklah hatinya. Itulah yang disebut dengan hati. Bila hati kita baik, maka otak kita akan merespon dengan hal-hal yang baik. Tapi sebaliknya, bila hati kita kurang baik, maka pikiran dan akal kita akan menuju kepada hal-hal yang tidak baik. Makanya kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dengan banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala dinika wa ala ta'atik. Wahai Allah yang membolak-balikkan hati, tetapkanlah hati kami atas agamamu, atas taat kepadamu, wa ala ta'ati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dan untuk taat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pendengar Raw FM yang berbahagia, inilah yang pertama kita bersihkan hati dari penyakit sum'ah. Apa yang disebut dengan penyakit sum'ah? Sombong terhadap diri sendiri. Hal ini sangat jelas dilarang dalam agama kita. Terkadang hati kita selalu ada godaan, merasa paling benar, merasa paling bersih, merasa paling kaya, merasa paling pintar, merasa paling segala-galanya. Hal ini jelas dilarang di dalam agama kita. Makanya
bila hati tersebut telah dirasuki hal-hal yang demikian seperti yang disebutkan di atas, maka bersegeralah kita ucapkan istighfar, meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Astaghfirullahaladzim. Terkadang bisikan iblis itu ada, setan itu ada yang membisikkan ke dalam hati seseorang manusia. Saya yang paling pintar di kelas ini, saya yang paling nilainya IP saya 4 ataupun berapalah. Saya yang paling pintar di kampus ini, saya yang berpengaruh di sini. Hal-hal seperti itu harus kita buang dari dalam hati kita. Tidak boleh. Man takabbara wada'ahullah. Siapa orang yang berlagak sombong, wada'ahullah, Allah akan rendahkan dia. Wa man tawadha'a, dan siapa orang yang bisa menata hatinya untuk selalu tawaduk, rendah diri, rafa'ahullah, Allah akan tinggikan derajatnya. Di saat kita mempunyai kedudukan tinggi, ayomilah yang di bawah kita. Dan di saat kita di posisi terendah, jangan pernah berharaplah kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang pertama kepada kita yang di dalam penyambutan bulan suci Ramadan. Yang pertama, kita bersihkan diri, kita bersihkan hati kita ini dari sifat-sifat yang tercela seperti iri tadi. Kemudian kita bersihkan juga hati kita ini daripada hasad, dengki. Terkadang hati dengki kepada seseorang. Hal seperti ini tidak dibolehkan dalam agama kita. Orang yang beli motor, kemudian dialah yang tidak bisa tidur. Orang yang beli kulkas, dialah yang kedinginan. Tidak boleh. Bila saudara kita mendapatkan nikmat yang diberikan Allah, kita harus berterima kasih, mengucapkan semoga apa yang dianugerahkan Allah kepadamu tersebut bisa mendapatkan atau menyebabkan semakin taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Saudaraku pendengar yang berbahagia. Kemudian yang kedua, dalam penyambutan bulan suci Ramadan, yang kita perbaiki adalah akhlak kita. Akhlak, perilaku, adab kita. Kalau kita lihat masa sekarang, bahkan mungkin kita sendiri akhlak kita kurang baik. Katakanlah seorang ayah umpamanya akhlaknya kurang baik terhadap anak-anaknya. Ini kita harus perbaiki. Jangan kita jadikan kita sebagai orang tua adalah orang tua yang otoriter terhadap anak-anak kita. Kita minta pendapat kepada anak-anak kita. Jangan seperti ajaran-ajaran yang dahulu. Bila si orang tua itu harus pendapatnya lah yang harus diperbuat, tanpa menghiraukan pendapat anak-anaknya yang sudah diberikan Allah berupa akal, kecerdasan, dan pikiran. Kita sebagai orang tua terima saran dari anak-anak kita. Akhlak kita kepada pasangan, akhlak kita kepada guru, yang sekarang kita lihat dalam realita kehidupan kita, akhlak itu sudah semakin jauh dari tatanan kehidupan kita. Kita lihat salah satunya, terkadang seorang guru dihardik anaknya. Seorang guru dihardik ataupun dicemooh oleh anak didiknya. Bagaimana mungkin generasi-generasi kita 40-50 tahun yang akan datang? Kita tidak tahu bagaimana generasinya. Makanya melalui penyambutan bulan suci Ramadan ini, bila kita sebagai seorang mahasiswa ataupun seorang anak didik, berbuat baiklah kepada guru-guru kita. Kita ingat dalam hidup kita ini ada 3 orang tua kita. Yang pertama disebut dengan ayah kandung kita, orang tua kandung kita, yaitu ayah dan ibu kita. Kemudian ada yang disebut dengan ayah mertua kita, tulang dan tulang kita. Kemudian yang ketiga, ada yang disebut dengan orang tua ruh kita, yaitu itulah guru-guru kita yang mendidik, yang mengajari kita agar bisa mendapatkan ilmu pengetahuan untuk menghadapi ataupun mengarungi kehidupan ini. Makanya kita perbaiki akhlak kita. Akhlak kepada siapapun harus baik. Akhlak kepada yang lebih tua terhadap kita. Akhlak kita kepada yang lebih muda dengan kita. Akhlak kita yang setara, yang sebaya dengan kita. Itulah kesempurnaan Islam. Segala sesuatunya diajarkan dalam Islam. Akhlak kita di jalan, akhlak kita dalam berkendaraan. Terkadang kita dalam berkendaraan itu hampir celaka karena tidak mengikuti aturan-aturan lalu lintas. Berakhlak kita dalam segala hal.
berakhlaklah kita dalam segala aspek kehidupan. Lalu akhlak tersebut akan kita dapat dari nilai-nilai ataupun kesimpulan dari ibadah yang kita kerjakan. Kalau ditanya di mana lebih tinggi kedudukan antara adab dengan akhlak, jelas yang paling tinggi kedudukan antara adab dengan akhlak adalah akhlak. Karena adab itu bisa dipengaruhi oleh waktu dan tempat, sementara akhlak itu tidak berpengaruh terhadap waktu dan tempat. Adab bisa kita pelajari, sementara akhlak itulah nilai-nilai kebaikan yang dihasilkan dari proses ibadah yang kita kerjakan. Pendengar Raw FM yang berbahagia. Kemudian yang ketiga yang harus kita benahi di saat-saat mulai sekarang ini untuk menyambut bulan suci yang sangat mulia tersebut adalah kita sambungkan silaturahmi. Terkadang sekarang kalau mau bersilaturahmi ada maunya. Jangan seperti itu. Kita bersilaturahmi bukan karena kita seteman satu kerja, satu kantor, satu profesi. Tidak. Kita bersilaturahmi adalah akibat dihubungkan oleh akidah Islamiyah. Kalau silaturahmi hanya sebatas teman sekantor, ataupun teman sejawat, ataupun sealumni, ataupun sebagainya, itu tidak akan kekal dan abadi. Tapi kalau kita bersilaturahmi dalam rangka mengamalkan sunnah Rasulullah SAW dan ajaran agama kita yang mulia ini, inilah silaturahmi yang bisa menghantarkan kita ke dalam maghfirah ataupun dalam ampunan Allah Subhanahu wa taala. Kita sambungkan silaturahmi kita. Kita sambungkan persaudaraan kita. Persaudaraan yang pertama adalah persaudaraan dalam seagama, kemudian persaudaraan dalam beragama, kemudian persaudaraan kita dalam beragama dengan pemerintah. Ini harus kita sambungkan silaturahmi kita. Saudaraku seiman, seislam, kemudian yang berikutnya, apa sih kegunaan daripada silaturahmi tersebut? Dalam hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang banyak sekali keuntungan ataupun keberkahan yang kita dapatkan dari silaturahmi. Yang pertama adalah tulul umur, akan memanjangkan umur. Maksudnya di sini tulul umur bukan bertambah umurnya, tapi umurnya semakin berkah. Yang dulunya sering sakit-sakitan karena rajin bersilaturahmi, Allah berkahi, Allah berikan berupa kesehatan kepadanya. Kemudian manfaat silaturahmi yang kedua adalah was'ur rizki, meluaskan rezeki. Kita lihat nanti di hari raya nanti, anak-anak kecil yang kita bawa ke family kita memang meluaskan rezeki, mendapat THR lah anak-anak kita nanti. Makanya kita sambungkan silaturahmi kepada siapapun dalam ajaran agama kita yang dikatakan oleh para ulama-ulama kita. Siapakah yang disebut dengan saudara kita itu, yang harus kita sambungkan silaturahmi, tetangga-tetangga kita. Siapakah itu? Mereka itu adalah 40 rumah dari depan rumah kita, dari belakang rumah kita, dari kiri dan kanan rumah kita. Itulah tetangga kita yang harus kita bersilaturahmi kepada mereka. Jangan kita pernah memutuskan silaturahmi kepada siapapun. Seberapa banyak pun amal ibadah kita, berapa kali pun kita khotam Al-Quran, melaksanakan ibadah haji dan umrah bolak-balik ke Makkah Al-Mukarramah, tapi kalau memutuskan silaturahmi, la tadkhulul jannah, tidak akan masuk surga. Sementara yang kita harapkan adalah kita semuanya dimasukkan Allah ke dalam surga. La tadkhulul jannata qati'ur rahmi. Rasul mengatakan tidak akan masuk surga orang yang memutuskan silaturahmi. Kemudian yang ketiga, pendengar FM, dalam penyambutan bulan suci Ramadan, manfaat daripada silaturahmi tersebut adalah menolak bala. Artinya Allah berikan kepada kita semuanya yang baik-baik.
Terkadang bala itu diberikan Allah adalah teguran kepada kita. Terkadang bala tersebut diberikan Allah adalah peringatan ataupun ujian ataupun bala terhadap kita. Makanya kita sambungkan silaturahmi seperti adat kita yang mengatakan holong mengalap holong. Artinya marilah kita sambungkan silaturahmi. Demikian yang bisa disampaikan untuk yang pertama kali ini ataupun sesi pertama ini. Pendengar Rawa FM yang berbahagia, kenapa harus kita sambung bulan suci Ramadan? Karena bulan suci Ramadan itu adalah bulan di antara bulan yang dianugerahkan Allah Subhanahu wa taala. Bulan tersebut adalah bulan yang penuh dengan makna. Kenapa dikatakan penuh makna? Awaluha rahmatun. Di bulan Ramadan itu pertama-tamanya dari 1 sampai ke 10 itu adalah rahmat. Artinya kasih sayang Allah diberikan kepada kita di hari pertama sampai ke 10. Makanya kita harus semakin bergiat beramal ibadah. Makanya ibadah tersebut bila harus diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala, yang pertama adalah hati kita harus bersih dulu. Segala ibadah itu harus didasari dengan hati yang bersih. Segala ibadah itu harus dari hati kita yang paling dalam. Karena kalau hati tidak mempunyai niat yang bersih, segala amalan itu akan tidak diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Makanya di hadis Arba'in Nawawiyah diterangkan di hadis yang pertama, innamal a'malu binniyat, sesungguhnya amal itu haruslah dibarengi dengan niat. Apa niat kita dalam menyambut bulan suci Ramadan ataupun di bulan suci Ramadan nanti? Itulah niat tersebutlah yang harus kita dapatkan nanti. Nilai daripada niat itulah yang akan kita dapatkan. Pendengar Raw FM yang berbahagia, kemudian dalam penyambutan bulan suci Ramadan ini ada juga beberapa hal yang harus disampaikan. Sebagiannya yang keempat adalah hak-hak kita dalam bertetangga. Hak-hak kita dalam bertetangga, terkadang kalau kita lihat di kota-kota besar, bertetangga itu antara yang kiri dengan kanan terkadang tidak saling mengenal. Jadi yang harus kita perbuat itu adalah kita kenali tetangga-tetangga kita. Berbuat baik kita kepada tetangga-tetangga kita. Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala Allah berfirman wabidil qurba, dengan tetangga yang terdekat harus berbuat baik kita kepada mereka. Kenapa? Seandainya sajalah bisa mewarisi tetangga itu, niscaya Rasul akan menyuruhnya dalam makna hadis yang pernah disampaikan oleh Rasulullah SAW. Kenapa begitu perlakuan ajaran Islam terhadap kita, terhadap tetangga-tetangga kita? Karena tetangga kita itulah yang paling tahu susah dan duka kita, senang dan sakit kita. Tetangga kita lah yang pertama, bukan saudara-saudara kita, saudara kandung kita, tidak. Yang tetangga kita itulah yang pertama. Contoh, kalau dalam rumah kita itu terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, contohkanlah dengan masuk ular ke dalam rumah kita. Yang pertama yang menolong kita itu bukanlah tetangga kita yang di Medan, tetangga kita yang di Jakarta, ataupun tetangga kita yang di tempat lain. Tapi yang pertama yang menolong kita adalah tetangga kita yang paling dekat. Makanya bertetangga haruslah kita akur, harus baik. Jangan saling ego, tidak boleh dalam bertetangga. Di kampus kita bertetangga kita kepada kawan-kawan kita. Kemudian apa hak-hak bertetangga tersebut? Yang pertama adalah dalam bertetangga itu kita harus perlakukan tetangga kita dengan baik. Jangan kita cuek kepada tetangga-tetangga kita. Bila tetangga kita sakit, kita lihatlah. Kalau mereka memerlukan bantuan dan pertolongan dari kita, semampu kita, kita tolong dan kita bantu. Kita jaga perasaan tetangga-tetangga kita. Karena tetangga kita itulah orang yang pertama yang tahu seluk-beluk dalam rumah tangga kita. Berbuat baiklah kepada tetangga-tetangga kita. Kemudian hak bertetangga kita yang berikutnya adalah tidak menyakiti. Tidak kita buat hatinya menjadi resah, gelisah, ataupun cemas.
kepada tetangga kita, jangan sakiti tetanggamu itu. Yang pertama, tetangga kita yang sebelah kanan rumah kita, sebelah kiri kita, seperti yang telah disampaikan pada pembukaan tadi, tetangga kita itu adalah rumahnya yang ada di depan rumah kita 40 ke depan, dari belakang rumah kita 40 ke belakang, kiri dan kanan 40 ke kiri dan ke kanan. Itu tetangga-tetangga kita. Perbaikilah, berbuat baiklah kita kepada tetangga kita, jangan kita sakiti hati mereka. Bila mereka memerlukan bantuan dari kita, semampu dan sedaya kita harus berbuat baik kepada mereka. Kemudian yang berikutnya, hak-hak bertetangga kita adalah saling menerima, saling memberi dan menerima nasihat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, ad-dinun nasihah. Agama itu penuh dengan nasihat. Qulna liman, sahabat bertanya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada siapa ya Rasulullah? Qala lillah, nasihat kepada Allah, nasihat karena Allah. Artinya apa? Nasihat dari tetangga-tetangga kita, dari saudara-saudara kita. Mereka memberikan nasihat kepada kita agar ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita ikuti. Salah satu contohnya, bila tetangga kita menasihati, sholatlah kita bersama, ayo sholat. Kita ikuti nasihat mereka, arahan mereka kepada kita. Tidak ada tetangga yang ingin menjerumuskan tetangga yang lainnya. Tidak ada. Yang bertetangga itu, itulah yang harus kita amalkan. Qulna liman qala lillah wali rasulihi, untuk taat kepada Rasul. Nasihat-nasihat yang diberikan tetangga kita terima. Artinya harus ada timbal balik, bisa menerima nasihat dan bisa memberi nasihat. Kemudian bahkan di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala, manusia itu berada dalam kerugian. Siapa orang yang merugi itu? Yaitu orang yang merugi itu adalah orang yang tidak mau menerima nasihat. Pernah dalam satu cerita tentang orang yang baik yang mau mendengarkan nasihat. Ketika zaman dahulu, Al-Fakir lupa tahunnya, ketika pada zaman dahulu seorang ulama kutub, wali kutub, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, ketika mau menimba ilmu ke negeri Baghdad, Irak sekarang, dia meminta izin kepada ibunya. Ibu, saya akan berangkat menimba ilmu, menuntut ilmu ke negeri Irak. Dengan berdoa ibu, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani berangkatlah, pendek ceritanya berangkatlah Syekh Abdul Qadir bersama para saudagar-saudagar yang membawa barang dagangannya. Kemudian di tengah perjalanan, masa itu sering terjadi rampok. Termasuklah di perjalanan tersebut yang dirampok seluruh saudagar-saudagar, harta saudagar-saudagar itu dirampok semuanya. Tiba giliran Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, wahai anak kecil, kata kepala rampok tersebut, apa yang kau miliki? Apa yang akan kau berikan kepada kami? Kata perampok tersebut. Dengan jujur Abdul Qadir Al-Jailani memberikan ataupun mengambil uang dari kantongnya, kemudian diserahkannya kepada kepala rampok tersebut. Kemudian kepala rampok bertanya, kenapa kau terlalu jujur, wahai anak kecil? Dibilang kepala rampok itu kepada Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, ibu kau mengajarkan kepadaku agar aku selalu berbuat jujur, berkata jujur dalam keadaan suka ataupun duka, dalam keadaan baik ataupun tidak baik. Kemudian itulah pesan ibu saya, disampaikan Abdul Qadir Al-Jailani kepada kepala rampok. Dengan nasihat tersebut yang disampaikan Abdul Qadir kepada kepala rampok tersebut, ingatlah si kepala rampok pesan-pesan ibunya dulu ketika masih hidup. Dengan nasihat yang diberikan Abdul Qadir Al-Jailani, hati seorang kepala rampok tersebut menggigil ataupun gemetar. Akhirnya dia insaf, ingat kepada kedua orang tuanya yang berikan nasihat kepada beliau, sama dengan yang dinasihatkan Abdul Qadir kepada Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Dengan berkah daripada nasihat ataupun yang diberikan oleh Syekh Abdul Qadir kepada kepala rampok tersebut bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya kisah ini diceritakan adalah iktibar ataupun ibrah kepada kita semuanya, bahwa terimalah nasihat tersebut meskipun dari seorang anak yang kecil.
Kita walaupun kita tua, generasi-generasi muda memberikan nasihat kepada kita, kita terimalah nasihat-nasihat mereka. Jangan kita menjadi orang tua yang diktator, yang tidak mau menerima terhadap nasihat-nasihat kita. Bila kita guru, dosen, terimalah nasihat-nasihat daripada pelajar kita, daripada mahasiswa-mahasiswi kita. Kemudian yang berikutnya, pendengar Raub FM, hak-hak bertetangga kita yang kita perbaiki dalam menyambut bulan suci Ramadan adalah saling membantu. Di mana kita saling membantu? Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa." Tolong menolonglah kamu dalam berbuat baik. Yang pertama, berbuat baik, tolong menolong. Di saat saudara kita membutuhkan bantuan, kita ulurkan tangan, berikan bantuan semampu kita. Man ahsana ilaikum fakafi'uhu aw yada'u lahu. Siapa orang yang berbuat baik kepada kamu, balaslah kebaikan tersebut. Jika kita tidak mampu untuk memberikan balasan kebaikan kepada yang menolong dan membantu kita, aw yada'u lahu, kita doakan kebaikan-kebaikan kepada mereka. Saling membantu kepada tetangga-tetangga kita. Kemudian saling bantu-membantu dalam ketakwaan, artinya dalam segi takwa, segi agama kita. Kita berikan nasihat kepada tetangga-tetangga kita, kepada anak-anak kita. Kita nasihati mereka. Kita berikan wejangan-wejangan kepada anak-anak kita. Kita berikan harapan kepada anak-anak kita. Dan kita berikan perhatian kepada anak-anak kita. Jangan kita biarkan anak-anak kita ingin mendapatkan anak kita anak yang soleh dan anak yang solihah, sementara kita hidupnya amburadul, hidupnya tiada tentu arah. Kita arahkanlah. Bila kita menginginkan anak kita anak yang soleh dan anak yang solihah, yang pertama orang tuanya lah yang harus soleh dan harus orang tuanya yang solihah. Bapaknya harus soleh, ibunya harus solihah. Kemudian yang berikutnya, pendengar Raw FM yang berbahagia, hak-hak kita dalam bertetangga yang berikutnya adalah memberikan perhatian. Harus ada perhatian. Malam yahtamma bi amril mu'minin falaysa minna. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, siapa yang tidak peduli dengan urusan kaum muslimin, falaysa minna, bukan golongan kami. Artinya hal ini harus ada perhatian kita kepada anak-anak kita di rumah, kepada pasangan masing-masing di rumah. Kalau kita lihat masa sekarang, perhatian terhadap pasangan sudah berkurang. Kita lihat sekarang, dia lebih perhatian kepada yang di luar, padahal itu jelas-jelas dilarang dalam agama kita. Yang pertama, perhatian kita adalah kepada keluarga kita. Apakah keluarga kita sudah sholat? Harus kita perhatikan. Harus kita perhatikan. Pasangan istri masing-masing di rumah, apakah sudah menutup aurat? Ini harus perhatian. Bila seseorang wanita muslimah yang keluar dari rumahnya tanpa menutup aurat, ada 4 laki-laki yang akan terjerumus ke dalam api neraka bila wanita tersebut telah dewasa. Yang pertama, bila belum menikah, ayahnya, kemudian saudara laki-lakinya, dan sudah menikah, ayahnya, suaminya, saudara laki-lakinya, dan anak laki-lakinya. Makanya kepada wanita-wanita muslimah, bila sudah dewasa, tutuplah auratmu. Bila anak-anak kita yang perempuan masih kecil, dari kecillah mereka kita didik, kita beri arahan agar berjilbab, agar menutup aurat. Pendengar Raw FM yang berbahagia, kemudian yang berikutnya adalah hak kita bertetangga adalah bila tetangga kita sakit, jenguklah dia, doakan kebaikan. Minta berdoa kepada saudara-saudara kita yang sakit. Artinya di saat sakit, di saat itulah kita mengetahui berapa indah, berapa tinggi nilainya nikmat sehat tersebut. Terkadang Allah jadikan kita sakit agar menjadi peringatan kepada kita. Sakit itu memang sakit, tapi bila sakit itu berujung dengan maut, kalau tanpa amal ibadah kita, maut itu lebih sakit daripada derita yang kita alami selama kita sakit. Kemudian yang terakhir,
yang ingin disampaikan Al-Fakir kepada kita semuanya dalam menyambut bulan yang penuh makna, penuh dengan kemuliaan bulan suci Ramadan adalah saling memaafkan. Fa'fu anhum wastaghfir lahum. Beri maaflah kepada mereka, artinya kepada kita semuanya. Utamanya di rumah kita, saling memaafkanlah kita. Jangan hanya memaafkan itu di satu Syawal, tidak. Artinya setiap saat lah kalau bisa. Paling tidak menjelang tidur saling memaafkan. Bila ada famili kita yang jauh, meski tangan tidak berjabat, tapi dalam hati kita maafkan mereka semuanya. Kita maafkan, Allah Subhanahu wa Ta'ala juga sangat pemaaf kepada kita. Innaka afuwun karimun tuhibbul afwa fa'fu anna. Dalam doa, sesungguhnya engkau ya Allah maha mulia, afuun maha pemaaf, fa'fu anna, maka maafkanlah kami. Apalah kita manusia hamba Allah yang diciptakannya, apalah kita manusia yang selalu bersifat salah, dosa dan aniaya. Apalah kita manusia yang tiada mempunyai daya dan upaya. Kenapa toh kita berat hati? Apakah hati terbuat dari batu sehingga susah untuk memaafkan saudara-saudara kita yang lain? Kita ingat dari sejarah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dahulu. Kalaulah bukan karena pemaafnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kita mungkin tidak akan mencicipi nikmat hidayah iman dan Islam. Tapi karena pemaafnya lah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam berdakwah, sampailah kita diberikan berupa hidayah Islam. Kita ingat beberapa kali ataupun bahkan berpuluh kali nyawa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam terancam di saat itu, tapi Rasulullah tidak pernah membalasnya. Ketika Rasulullah berteduh di suatu pohon, ketika Rasulullah kembali dari suatu perang di saat itu, ketika itu seorang panglima ataupun prajurit yang nekat menghampiri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika Rasul berteduh di bawah pohon, kemudian dia menghunus sebilah pedangnya. Man nasruka ya Muhammad? Siapakah yang menolongmu wahai Muhammad? Rasul berkata, Allah, Allah, Allah. Kemudian pedang yang dipegang si musuh tadi yang bernama si Da'sur tersebut jatuh. Kemudian Nabi mengangkatnya. Kemudian berkata kepada Da'sur, siapa yang menolongmu wahai Da'sur? Tidak ada kecuali engkau ya Muhammad. Apakah lantas Rasul memukulnya ataupun berkata kasar kepada? Tidak, tapi Rasulullah memaafkan. Akhirnya dengan akhlak, dengan sifat memaafkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Da'sur akhirnya diberikan Allah berupa hidayah dan memeluk agama Islam dengan bersyahadat di hadapan Nabi yang mulia, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kita maafkan tetangga-tetangga di dekat kita. Kita maafkan keluarga kita, keluarga yang jauh, keluarga yang dekat. Kita maafkan kesalahan-kesalahan orang yang pernah berbuat tidak baik kepada kita. Kita maafkan. Jangan, bila hati kita susah untuk memaafkan orang, orang lain juga akan susah untuk memaafkan kita. Padahal yang diterima amalan nanti adalah di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, illa man atallaha biqalbin salim, yang datang kepada Allah, menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala biqalbin salim, dengan hati yang jernih. Bila hati masih susah untuk memaafkan, bagaimana kita digolongkan menjadi hamba Allah dengan hati yang selamat? Pendengar Raw FM yang berbahagia, inilah beberapa yang disampaikan Al-Fakir kepada kita semuanya. Mudah-mudahan dalam penyambutan bulan suci Ramadan ini kita bisa mengamalkan yang disampaikan Al-Fakir dan pesan Al-Fakir kepada kita semuanya nanti. Bila kita sudah ditakdirkan Allah memasuki bulan suci Ramadan, bergiatlah kita mengisi kebaikan-kebaikan di bulan suci Ramadan dengan puasa yang baik. Jangan hanya berpuasa mulut dan perut sementara mata tidak berpuasa. Kam min shaim, berapa banyak orang yang berpuasa, laisa lahu min siyamihi, dia tidak mendapatkan dari puasanya illal ju' wal atos, kecuali rasa lapar dan dahaga.
Kenapa hal tersebut bisa terjadi? Karena dia tidak mempunyai ilmu, karena dia berpuasa tanpa didasar dengan ilmu. Makanya bila puasa nanti, maka kita pelajarilah ilmu tentang ibadah puasa. Mata kita harus puasa. Bagaimana puasa mata? Artinya tidak melihat yang dilarang Allah Subhanahu wa taala. HP kita ini kita jadikanlah sebagai penuntun, kita jadikanlah HP kita ini sebagai penolong terhadap peningkatan amal kita. Kita lihat hal-hal yang baik di HP kita ini yang bisa membangkitkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita jadikan media sosial kita ini sebagai media dakwah untuk kemaslahatan umat manusia. Kita jadikan media sosial kita ini adalah sebagai penggugah agar kita sama-sama sadar bahwa kita adalah hanyalah makhluk Allah Subhanahu wa taala. Dan yang berikutnya pesan Al-Fakir kepada kita, bila nanti kita melaksanakan sholat tarawih di masjid kita masing-masing, tak usahlah kita buru-buru. Kita jadikan sholat kita itu adalah sebagai persembahan yang baik di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jangan buru-buru ketika sedang melaksanakan sholat tarawih nanti. Kepada para imam yang mengimami sholat nanti, pesan Al-Fakir kepada kita semuanya, kita hayatilah bacaan kita tersebut. Dengan kita hayati bacaan tersebut, Allah titipkan, Allah berikan noktah salju dalam hati kita, sehingga hati kita menjadi hati yang lembut, hati kita hati yang dipenuhi dengan sinar keyakinan dan keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang bisa disampaikan Al-Fakir ke ruang dengar kita semuanya. Wiro Sableng memang pendekar, dia bukan dari Maracar. Cukup sekian dari Bayo Regar. Mohon maaf kepada semua pendengar. Nangkap Puyuh di Bukit Selasi. Thank you dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.